Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, Pak Dokter Zia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di mana posisinya, Bang? Ini lagi di tempat saudara. Oh, kita masih menunggu yang lain ini ya. Baik, baik. Oke, siap. Sampai kapan kita selesainya ini? Apanya? Akhir dari Malam terakhir itu kita buat khataman. tanggal? Tanggalnya ini kan Kamis hari raya ya? Hah? Kamis hari raya. Ya, hari kan 13, berarti malam 12 lah gitu, Bang kan. Oh, ya. Ada usul kira-kira, Bang? Saya kan di malam terakhir itu kalau nggak salah itu. Oh iya ya. Apa itu di apa? Diganti Iya. khataman? Rencana kita mau ngundang rektor juga. Oh, gitu. Kalau ada usul yang lain. Belum ada ini, belum. Iya ya. Pak Zia di mana? Di rumah ini. Medan. Iya di kolam di Serdang. Oh iya. Gimana kampus udah libur gimana? Katanya mulai hari ini udah terakhir masuk semua anggota-anggota itu. Oh ya. Nah, staf-staf itu bilang kayak gitu. Kami hari Jumat terakhir kata orang itu. Tapi nggak ada edaran belum ya? Ya kalau apanya belum ya. Berarti Selasa terakhir kalau peraturannya kan. istihad sendiri aja waktu itu ya? Ya. Tapi termasuk sukses ya kemarin Bang apa itu kan? PPI kan? Ya lumayan lah, lumayan. Ya, artinya di luar prediksi juga itu kan Bang? Iya, betul. Karena ada suhunya pula abang di situ kan? Pemasok data ya kan? Pak Amro ini juga termasuk ya kan. Yang lainnya juga. Iya. Ini kita berapa orang kita ini? 3 orang. Ya. 3 ya. Tadi ada 5 orang yang masuk karena belum tadi keluar Oh lagi. ya. Apalagi ini malam-malam terakhir ya kan. Iya. Pikiran orang udah mau lebaran ini. Ya, tak mudik ini ya? Gimana? Tak mudik. Mudik. Oh, mudik ya. Nggak ditutup jalan akses. Katanya tutup. Tapi ada juga yang bilang bisa juga malam-malam. Oh gitu ya. Kalau jalan siang katanya baru agak ketat. Oh, malam jalannya ya. Malam jalannya. Ke Sidempuan kemana Bang? Iya. Penimbuan. Karena ada kelangkat malam, udah ada disiapkan di jalan tol itu kan? Ada. Kan apanya posko. Arah tempat mutar balik pun disiapkan sudah. Tadi ada saya kirimkan di WA. Apa itu? Sarah. Oh iya. Yang agak pendek itu. Iya. Yang ini kan? Bukan, ini kan? Iya. Udah saya download tadi fullnya. Oh ya. Ada 240 halaman kan? Ya. Artinya membaca matan al-hikam ini harus didampingi Sarah juga ya Bang ya? Iya Pak. Harus didampingi matan Sarah ya. Kalau tidak, ada juga saya tengok orang yang menjelaskan begitu saja, ya lari kemana-mana dia kan. Iya. Macam apa? Ya dikaitkannya dengan apa barangkali dengan kondisi sekarang macam ulil absar kan? Iya.
Syarah Abdallah ada itu tulisan dia. Banyak yang mengapa bang mengsarah itu Al-Hikam. Kalau di dalam negeri nggak banyak. Saleh Daratnya kan, Kiai Saleh Darat. Masalah darat ada juga ya. Ada. Kalau ulama kita yang kontemporer, dia banyak videonya dia. Video. Ya, apa rekaman gitu. Oh. Direkam. Kalau yang tadi dikirim versi siapa? Versi apa? Abdul Majid, Syekh Abdul Majid. Majid ini ya? Iya, itu yang singkat itu. Hmm. Kalau yang Ajibah itu wah panjang kali kan. Iya, iya. Rata-rata itu 5 halaman itu. 1 bait ya? Iya. Timbal balik. Iya, iya. Kemarin rame Pak Nuh sama Pak Yuzaidi. Lumayan, Prof Hasim juga ikut malam kan? Prof Hasim, Prof Amruni kan? Atau gimana kita mulai aja bang, sambil apa nanti biasanya kan jam-jam jam semakin apa nanti makin banyaknya itu kan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita sudah bergabung dengan Dr. Abror M. Daud Paja. Beliau akan mendampingi kita untuk mendaras matan Al-Hikam ya. Beliau sudah mengirimkan juga syarahnya ya. Mungkin bisa nanti kita share juga ini syarahnya. Sekira sebagai pengantar ringkas sembari nanti seiring waktu nanti para jamaah lain akan bergabung. Kita mulai aja. Kita persilakan kepada Bapak Dr. Abror. Terima kasih Pak Dr. Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur tak bosan-bosannya kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Jalil yang menjadi tujuan daripada hidup kita ini adalah dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita tidak bosan-bosannya juga memanjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan beraneka ragam nikmat-nikmat hidayah yang diberikan olehnya. Tentunya dengan bersyukur itu insya Allah Allah akan menambahkan rahmat dan nikmatnya lagi kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, ketika ada yang bertanya mana yang lebih utama, beristighfar atau bersolawat. Nah, kata para ulama yang lebih utama itu adalah bersolawat. Mengapa? Karena ketika kita bersolawat, para malaikat juga akan memintakan ampun untuk kita. Jadi kita mendapat dua keutamaan sekaligus, termasuk daripada istighfar maupun
menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita malam ini sampai pada matan hikam yang kelima. Kita akan mendaras atau mengkaji sama-sama matan al-hikam yang kaya terhadap makna. Kita mulai membaca matanya terlebih dahulu. Al-hikmatul khamisah minal hikamil ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi. Ijtihaduka fima duminalak wa taqshiruka fima tuliba minka dalilun alal timasil basyirati minka. Ini bisa juga dibaca dumina itu menjadi domana atau domina. Kalau dia domina itu tidak disebutkan siapa yang menjaminnya. Kalau termasuk juga tuliba tidak disebutkan siapa yang menuntutnya. Tapi kalau dibaca dengan ijtihaduka fima domanalak, domanalak ini berarti nanti disebutkan di situ yang menjaminnya adalah Allah. Wa taqshiruka fima tolaba minka, yang menuntut atau yang meminta kepada kita itu adalah Allah. Jadi di dalam syarah matan, di syarahnya Abdul Majid yang nanti akan kita tampilkan di situ, bukan domina yang disebutkan, dan juga bukan tuliba, tapi domina dan tolaba. Artinya secara bahasa, ijtihaduka, bersungguh-sungguhnya engkau, fima dominalak, pada sesuatu yang telah dijamin pada engkau, wa taksiruka fima tuliba minka, dan kurang perhatiannya engkau pada sesuatu yang dituntut daripada engkau, dalilun alantimasil basyirati minka. Yang demikian itu menunjukkan atas kaburnya mata hati daripada engkau. Demikian makna terjemahnya. Ijtihaduka tadi upaya yang sungguh-sungguh, bisa diartikan juga upaya yang sungguh-sungguh. Fima terhadap duminalak, sesuatu yang sudah dijamin atau sudah ditanggung bagi engkau, untuk engkau, ini maksudnya oleh Allah, dari Allah. Wa taksiruka, taksir artinya itu kosrun, bisa disebutkan juga dengan berasal dari kata kosrun, itu pendek maksudnya. Artinya di sini berarti keterbatasan secara pendek. Fima di dalam tuliba minka, yang diminta, maksudnya yang diminta Allah untuk kamu kerjakan. Tuliba minka, yang diminta Allah untuk kamu kerjakan. Maka dalilun alantimasi, pertanda atau buktinya, intimasi itu rendahnya atau menurunnya, bisa juga meredupnya, al-basyirati minka, mata hati. Mata hati ini maksudnya adalah gabungan daripada pikiran dan isi hati, atau bisa kita katakan akal dan rasa. Akal dan rasa, bukan mata zohir, tapi mata hati. Itu yang bisa memikirkan dan juga bisa merasakan. Nah, kalau kita artikan lagi secara sederhananya supaya mudah dipahami, kesungguhanmu pada apa-apa yang sudah dijamin Allah, dan kelalaianmu pada apa-apa yang diperintahkannya darimu adalah bukti atau tanda lenyapnya basyirah, mata hati dari dirimu. Nah, sebelum kita jelaskan kandungan
maksud daripada matan Al-Hikam yang kelima ini secara panjang lebar, terlebih dahulu kita mendasari dulu dengan syarah Al-Hikam atau karya Syekh Abdul Majid As-Sarnubi Al-Azhari. Ini syarah ini yang pendek ini menurut ceritanya mempunyai keunggulan yang mengkomparasikan 5 kitab syarah yang berbeda. Naskahnya ini juga sudah ditahqiq dan ditaklik oleh Syekh Abdul Majid. Beliau berasal dari Al-Azhar, Kairo. Ijtihaduka fima domina ay takaffalallahu laka bihi minar rizki binahwi qouli ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha illa 'alallahi rizquha. Kesungguhanmu pada apa-apa yang sudah dijamin Allah, maksudnya adalah Allah telah menjamin rizkimu. Seperti firman Allah, tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah telah menjamin rizkinya. Quran surah Hud ayat 6. Kemudian wataksiruka, maksudnya kelalaian, maksudnya ay tafrituka fima talaba minka minal ibadati binahwi qouli ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kelalaian taksir ini, kelalaianmu taksiruka maksudnya melalaikan kewajibanmu, yaitu berupa ibadah yang diperintahkan Allah darimu. Seperti firman Allah, wahai manusia beribadahlah kepada Tuhan. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah 21 ayat 21. Kemudian di dalam syarah itu juga kita sambung dalilu wa burhanun ala intimasi, dalil dan bukti lenyapnya intimasi itu ay ummil basyirati minka, yaitu butanya basyirah dari dirimu. Wahia ain wahia maksudnya basyirah itu wahia ainum fil qalbi tudraku bihal umurul ma'nawiyah. Basyirah adalah mata hati yang mampu menemukan hal-hal yang bersifat ma'nawiyah atau yang tersirat. Ma'nawiyah itu tentu yang tersirat. Kama annal ainal basyirati tudraku bihal umurul hissiyati. Seperti halnya mata kepala yang mampu menjangkau segala yang bersifat indrawi, hissiyah indrawi atau yang tersurat. Wa fuhima minal musannifi anna dalila intimas, dan dapat kita pahami dari para ahli tasawuf, dari Ibnu Ta'ilah di sini maksudnya bahwa dalil lenyapnya, dalil intimasi itu al-basirati huwa ijtima'ul amroini anil ijtihadu fi talabir rizki ma'at taqsiri fil amal wa akhbaru anil amroini biqaulih dalilun li'anna fa'ilan yastawi fihil mufradu wa ghairu. Mata hati yaitu bergabungnya dua, maksudnya lenyapnya mata hati itu, sini ada maksudnya adalah bergabungnya dua sikap sekaligus. Maksudnya kesungguhan dalam mencari rezeki sekaligus lalai dalam beramal soleh. Jadi kesungguhan dalam mencari rezeki sekaligus lalai dalam beramal soleh. Bergabungnya dua sikap tadi. Penggabungan dua sikap ini ditandai digunakannya kata dalil. Nah, kata dalil di situ wazannya adalah fa'ilan, berarti adanya kesamaan satu dengan yang lain. Maksudnya begini, ketika li'anna fa'ilan yastawi fihil mufradu wa ghairu. Ketika seseorang melakukan
sesuatu dengan sungguh-sungguh pada saat yang sama, dia juga lalai melakukan sesuatu yang lain. Nah, itu dia yang dimaksud dengan lenyapnya mata hati. Kemudian wa amma iza ijtihada fi talabir rizqil halali min ghair taksirim fil ibadati fa innahu yadkhulu fi hadis man bata kalam fi talabil halali bata maghfurullah. Adapun bila seseorang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal tanpa melalaikan ibadah. Adapun bila seseorang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal tanpa melalaikan ibadah, berarti dua-duanya dia laksanakan secara baik. Dalam hadis, dalam hal ini seperti yang disabdakan dalam hadis Nabi, mambata kalam fi talabil halali bata maghfuralah. Siapa saja yang merasakan lelah karena mencari rezeki yang halal di malam hari, mencari rezeki, dia akan mendapatkan ampunan di malam hari itu juga. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Asakir. Itulah secara ringkas tadi makna-makna daripada kata per kata yang disebutkan di dalam syarahnya Syekh Abdul Majid. Para tuan guru, pendengar dan muhibbin yang dirahmati Allah. Dari matan tersebut ada dua hal yang kita lihat yang bertolak belakang. Yaitu semangat untuk mencari dunia, yaitu rezeki, karena tadi kan disebutkan di situ kehidupan dunia, dimaksud di situ kehidupan dunia itu adalah mencari rezeki, dan kelalaian atau melemahnya semangat untuk melaksanakan ibadahnya, dua hal yang bertolak belakang. Semangat untuk mencari kehidupan dunia yaitu rezeki, kemudian lalai atau lemah dalam bersemangatnya melaksanakan ibadah. Karena memang mencari rezeki itu kan sangat nyata di depan mata kita, zahir sifatnya, kasat mata, tampak sekali, tidak abstrak. Misalnya kita lapar, maka butuh makan dan minum. Maka kemudian untuk bisa kita makan dan minum tentu harus punya biaya, uang. Maka harus bekerja supaya mendapatkan upah gaji yang nantinya bisa atau punya kemampuan untuk membeli makanan dan minuman. Itu dia jelas. Bisa kita rasakan secara zahir di depan mata, bisa kita tidak abstrak sifatnya. Kita rasakan langsung. Sedangkan ibadah yang dituntut oleh Allah di dalam matan tadi, itu perintah Allah, ibadah itu perintah Allah yang tentu saja menurut saya abstrak, tidak kasat mata, bersifat ruhani atau batini. Karena dia janji Allah yang tidak nampak secara langsung hasilnya apabila kita kerjakan. Begitulah kira-kira kalau kita pandang sebagai manusia yang awam ini. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang. Semangatnya mencari kehidupan dunia, tetapi lemah di dalam melaksanakan ibadah. Makanya, kita sering lebih percaya kepada dunia dengan segala unsur-unsurnya daripada kepada Allah. Buktinya banyak sekali dan sering barangkali kita praktekkan. Misalnya, ketika kita naik angkot, pernahkah kita bertanya apakah supir itu mahir? Kondisi mobilnya bagaimana? Kondisi mobilnya bagaimana? Bannya bagaimana? Minyaknya bagaimana? Tetapi kan biasanya kita naik angkot itu percaya saja sama angkot tersebut untuk membawa kita menuju tujuan kita. Begitulah dalam kehidupan sehari-hari. Kepada dunia ini contohnya. Kepada hal yang bersifat duniawi. Mau makan juga di rumah makan. Begitu juga. Kita percaya saja. Kita memakan apapun yang sudah dihidangkan. Gak pernah kita tanya, bagaimana cara masaknya, rempah-rempahnya yang digunakan, kokinya bagaimana, bersih tidak, masakan peralatannya, bagaimana, suci tidak. Termasuk juga barangkali mau naik pesawat. Gimana? Kita percaya begitu saja.
Tetapi kepada Allah, manusia tidak percaya akan janjinya. Banyak yang tidak percaya akan janjinya. Itu kepada Allah. Jadi dua hal yang bertolak belakang. Kepada manusia atau kepada urusan dunia kita percaya begitu saja, tetapi dalam kenyataannya untuk percaya atau untuk meyakini janji Allah kita kurang percaya. Nah, inilah barangkali yang menunjukkan bahwa kita terlalu sibuk dalam kehidupan dunia kita ini. Ini yang diperingatkan oleh matan tadi. Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka. Kesungguhanmu, bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah bagimu, dan kelalaianmu pada apa-apa yang dituntut dalam melaksanakan apa yang diminta darimu. Dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta. Ada yang dituntut oleh Allah kepada kita. Tentu adalah ibadah. Karena Allah itu kan menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk menyembahku. Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terlalu sibuk dengan dunia, lalu lupa dengan tujuan penciptaan kita. Ini diperingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kita terlalu sibuk bekerja untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Sementara yang disuruh Allah belum kita laksanakan atau malah kita lalaikan. Nah, apa yang dijamin itu fima duminalak. Apa yang dijamin itu? Yaitu yang dijamin yang dimasukkan syarah-syarah, kalau kita lihat dalam syarah-syarah, semua urusan dunia kita. Apa yang disuruh Allah itu apa yang dijamin, itulah yang dijamin oleh Allah. Kemudian apa yang diperintahkan Allah, fima tulibalak, fima tuliba minka. Apa yang disuruh Allah kepada kita adalah ibadah. Yang dituntut Allah kepada kita adalah ibadah. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru kita lagi-lagi sibuk dengan urusan dunia kita. Kemudian kita lupa dengan urusan ibadah tadi. Bukan kita dilarang untuk mencari dunia. Silahkan kita cari dunia. Bahkan banyak sekali diperintahkan oleh agama, baik himbauannya melalui Al-Quran dan Hadis. Tetapi perlu kita ingat dalam mencari dunia yang sudah dijamin oleh Allah itu adalah untuk memenuhi sesuatu yang diminta oleh Allah. Jadi kehidupan dunia kita ini sudah dijamin oleh Allah, tapi harus kita ingat itu digunakan untuk memenuhi sesuatu yang juga diminta oleh Allah, yang dituntut oleh Allah, yaitu ibadah, untuk ibadah. Maka kita lihatlah, kalau kita menggunakan dunia untuk akhirat, itu sudah pasti nilainya bukan lagi dunia, tetapi sudah menjadi bekal kita untuk akhirat. Untuk mudahnya memahami hikmah ini barangkali juga kita bisa contohkan dengan keberadaan seorang khadam atau pembantu. Kita barangkali di rumah beberapa ada yang punya pembantu. Biasanya kan pembantu itu sudah kita jamin hidupnya di rumah kita. Sudah kita jamin makannya, sudah kita jamin minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, bahkan ada gajinya. Semuanya kita jamin. Yang menjaminnya itu tentu majikannya. Semuanya dijamin dan diperhatikan oleh majikan. Sementara pembantu itu, tentu pembantu di rumah itu, ini sebagai contoh saja, tentu memiliki tugas-tugas. Tugas dia apa? Membersihkan rumah barangkali, kemudian menata rumah supaya rapi kembali, kemudian membersihkan dalam pekarangan rumah, dalam rumah, kamar mandi,
dan lain-lain sebagainya. Bahkan kita suruh misalnya sesuatu untuk membeli sesuatu, ke sana kemari, kita minta tolong, itu sudah merupakan tugas-tugas daripada pembantu. Nah, kalau pembantu ini pintar dan berpikir dengan akal sehatnya, maka tentu dia tidak lagi memikirkan masalah yang sudah dijamin tadi, yang sudah dijamin majikannya. Yang tadi dijamin majikannya itu makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, itu sudah dijamin oleh majikannya. Nah, kalau dia pintar menggunakan akal secara akal yang sehatnya, tentu dia tidak lagi memikirkan yang dijamin tadi. Dia hanya memikirkan bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya supaya sempurna, supaya sesuai dengan keinginan daripada majikannya, supaya dinilai baik, supaya sempurna, bagus, baik. Bukan memikirkan apa-apa yang sudah dijamin tadi. Nah, itu pembantu yang berakal sehat. Sebaliknya, pembantu yang kurang berakal sehat atau yang kurang berakal kurang, dia masih sibuk memikirkan makannya. Bagaimana besok makan pagi, makan siang, pakaiannya, besok kan mau hari ini, seperti sekarang ini mau hari raya. Dia pikirkan bagaimana pakaiannya, seperti apa nantinya. Dicarinya, padahal itu sudah dijamin oleh tuannya. Sehingga pekerjaannya terbengkalai karena sibuk memikirkan tadi yang sudah dijamin oleh majikan tadi. Rumah tidak terbersihkan karena sibuk memikirkan mencari makan, lagi pakaian dan sebagainya, padahal sudah dipikirkan oleh majikannya. Ini namanya kurang berakal. Mengapa? Karena dia memikirkan apa yang tidak seharusnya dipikirkannya lagi. Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang sudah dijamin pada engkau dan kurang perhatiannya engkau pada sesuatu yang dituntut daripada engkau, yang demikian itu menunjukkan atas kaburnya mata hati daripada engkau. Maksudnya bersungguh-sungguh kita pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kemudian kita melupakan atau tidak lagi kurang perhatian kepada yang diperintahkan Allah, yang dituntut oleh Allah, itu menunjukkan, itu tandanya bahwasanya kaburnya mata hati daripada kita, mata hati kita. Muhibbin rahimakumullah. Lalu apa yang dijamin oleh Allah kepada kita? Seperti yang dikatakan dengan ijtihadu fima dumina lak. Apa yang dijamin oleh Allah kepada kita. Nantinya baru kita lihat lagi apa yang dituntut fima tuliba minka. Apa yang dituntut kepada kita untuk kita laksanakan. Dituntut Allah kepada kita untuk kita laksanakan. Yang pertama yang dijamin oleh Allah itu adalah Allah menjamin rezeki kita tentunya. Seperti tadi yang dijelaskan di dalam matan, di dalam syarah apa tadi, yang maksud dijamin di situ adalah rezeki. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran kan, yang berbicara tentang Allah itu menjamin daripada rezeki kita. Tentu rezeki yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tidak boleh memikirkan apakah kita ini punya rezeki atau tidak. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Karena Allah sudah menjamin rezeki itu ada. Nah, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Allah yang lebih tahu bagaimana kebutuhan kita terhadap rezeki kita. Dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dijamin oleh Allah dalam kehidupan dunia kita ini, Allah menjamin adanya sebab datangnya rezeki kepada kita. Allah itu menjamin adanya sebab membuat datangnya rezeki itu kepada kita. Kayak apa bentuknya, seperti apa caranya, itu urusan Allah. Pokoknya rezeki itu pasti sampai kepada kita. Tidak mungkin rezeki itu berpindah kepada yang lain. Itu pasti.
Jadi caranya itu nanti akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi pasti ada sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Nah, tentu banyak sekali para ustaz juga menyampaikan apakah kita dengan cara bersedekah itu juga bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Kita berbaik, menolong orang lain, bersikap baik, kemudian bisa jadi kita melaksanakan kegiatan atau aktivitas pekerjaan kita secara rajin, baik, itu juga menjadi perhatian untuk mendatangkan rezeki yang lain yang sudah tentunya ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, Allah menjamin juga bahwa kita tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Itu pasti. Allah menjamin bahwa kita tidak akan meninggal, tidak akan mati sebelum habisnya rezeki kita. Kalau kita sudah mati, itu tandanya rezeki kita sudah habis. Kalau kita masih hidup, berarti rezeki kita itu masih ada. Itu rezeki itu macam-macam. Tidak hanya datangnya dari usaha kita, bisa juga dari orang lain. Yang keempat, kata para ulama dalam Syarah Al-Hikam itu, Allah menjamin sesuatu yang dijatahkan untuk kita itu, yang sudah dikapling untuk kita itu, pasti sampai kepada kita dan tidak akan berkurang. Jadi apa yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan ukuran kita. Itulah yang dijamin, 4 hal yang dijamin oleh Allah kepada kita, yang kita wajib untuk meyakini. Jadi terhadap hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah itu, kita tidak usah repot lagi, tidak usah sibuk lagi dan pusing lagi memikirkannya, mencarinya, bahkan menghabiskan waktu untuk memikirkannya, atau menghabiskan tenaga untuk mencarinya. Mengapa? Karena itu sudah dijamin Allah bakal ada. Nah, jadi bukan kita berarti malas juga. Kita tetap berusaha. Kalau kita berusaha, Allah akan menunjukkan rezeki itu kepada kita. Tetapi usaha yang kita lakukan itu, ya seperti yang makan-makan yang sebelumnya, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena usaha kita, tetapi karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjamin adalah Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bukan sembarangan. Allah yang menjamin kita. Buat apa kita bersusah payah mencari rezeki, habis pikiran, habis waktu. Nah, kalau sudah ajal, bagaimana lagi? Tidak bisa. Jadi sudah ketentuan yang diberikan Allah kepada kita dalam hal rezeki. Nah, mencarinya kita secara bersungguh-sungguh. Nah, kalau itu sudah ditentukan oleh Allah untuk kita, pasti akan dapat kita capai. Tetapi dalam usaha mencari dengan sungguh-sungguh itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, kebalikan dari yang tadi, yang dituntut yang tadi yang kita terlalu serius bersungguh-sungguh untuk mencari dunia ini, yang sudah dijamin oleh Allah ini, kebalikannya yang berikutnya adalah yang dituntut kepada kita seperti yang disampaikan di awal tadi hanya satu. Yang dituntut oleh Allah kepada kita, yang diinginkan oleh Allah kepada kita hanya satu, yaitu ibadah. Jadi kalau kita habiskan waktu, pikiran untuk mencari rezeki sedangkan ibadah terbengkalai, ibadah kita kurang perhatian, ibadah kita tidak menunjukkan peningkatan, itu kata atau ilah sekandari, tandanya mata hati kita sudah kabur. Kabur itu ya menjelang buta lah. Sudah melemah dia. Belum buta sama sekali, tapi masih kabur. Nah, berapa kalau misalnya kita ambil contoh, berapa jam dalam sehari kita mencari rezeki? Bisa kita hitung. Berapa jam pula kita beribadah? Mana yang lebih banyak? Kalau yang lebih banyak mencari rezeki daripada beribadah, berarti mata hati kita sudah kabur. Kabur di sini seperti yang tadi berarti hampir buta lah. Masih remang-remang, masih ya putih kabut begitu. Kalau kita masih
Kalau kita lebih banyak waktunya untuk mencari rezeki daripada beribadah, berarti menurut mata ahli hikam ini mata hati kita sudah kapur. Dan inilah kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Bahwa pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, kalau kita mau menyadarinya, dan sudah kayak sepertinya habis terkuras untuk urusan dunia. Nah, sedangkan pikiran kita tadi karena terkuras untuk kehidupan dunia, lupa kita untuk menambah kemajuan ibadah kita. Lupa kita untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang kan kita jarang berpikir bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Bagaimana ibadah kita bisa mantap, makin sempurna. Kurang sekali. Kurang sekali kita memperbagus ibadah kita. Karena setiap harinya tadi kita sibuk memikirkan pekerjaan kita sehari-hari. Bahkan sampai ke dalam sholat kita. Muncul pikiran-pikiran mengenai pekerjaan-pekerjaan. Seharusnya di waktu kita sholat itu, lupakan semuanya, fokus untuk hanya beribadah kepada Allah. Dengan merenungi bacaan-bacaan, dengan khusyuk kita melaksanakannya, berupaya merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu tandanya kita kurang percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak sekali sih firman-firman Allah yang berkaitan dengan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lebih mencintai dunia ini. Seolah-olah kita takut tidak punya ini, tidak punya itu. Takut tidak makan, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tidak bisa memenuhi kebutuhan diri kita, keluarga kita, dan lain-lain sebagainya. Nanti kalau ada yang sakit bagaimana? Kalau orang tua saya begini bagaimana? Itu sudah kita pikirkan, pusing kita memikirkannya, lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan Allah itu menciptakan kita, juga sudah pasti menjamin rezeki kita. Ayat yang tadi, yang di atas kita sebutkan tadi, wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu tidak ada yang melata di bumi ini, termasuk manusia, melainkan tanggung jawab Allah untuk memberikan rezekinya. Kalau dalam tafsir-tafsir, kita lihat itu maknanya umum. Yang melata di bumi itu tidak hanya manusia, tidak hanya hewan-hewan, termasuk manusia, manusia yang Islam, yang kafir, yang musyrik, yang bagaimanapun bentuknya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Sudah ada semua rezekinya. Tidak hanya kita yang Islam ini, yang tidak Islam juga, semuanya sudah diatur oleh Allah rezekinya. Nah, oleh sebab itu, para muhibbin rahimakumullah, intinya kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah supaya tidak risau, tidak galau, tidak khawatir memikirkan urusan rezeki kita. Karena urusan rezeki itu adalah urusan Allah. Urusan rezeki dunia ini, kehidupan, karena rezeki berkaitan dengan kehidupan dunia, urusan dunia ini pun semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita mencampurinya, kira-kira begitu? Urusan itu urusan Allah. Nah, urusan kita apa? Beribadah kepada Allah. Itulah urusan kita. Makanya para ulama kemudian mengatakan dalam hal beribadah kita diminta untuk dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang pertama menurut para ulama. Dalam hal bagaimana kita bisa beribadah secara baik sempurna dalam rangka memenuhi tuntutan Allah tadi, kita dianjurkan supaya, ayo orang beriman, supaya bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha itu seperti apa? Taubat yang sebenarnya itu seperti apa? Yaitu menghentikan semua keburukan yang pernah kita lakukan. Itulah yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Semua kejahatan, kelakuan yang tidak baik yang kita lakukan dihentikan semuanya. Jangan lagi diulangi. Itu tandanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Sesuai firman Allah juga, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma taqaddamat lighad. Jadi yang kedua ini takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma taqaddamat lighad, dan hendaklah kalian berpikir bekal apa yang akan kalian bawa nanti ke depan, masa yang akan datang, di akhirat maksudnya. Jadi investasi kita di akhirat sudah kita pikirkan. Setelah kita taubat tadi, kemudian yang kedua ini kita bertakwa dan berpikir apa yang akan kita bawa nantinya sebagai bekal kita di akhirat. Tentu adalah ibadah-ibadah kita. Karena ibadah itu menentukan modal kita sebagai modal kita nantinya di akhirat. Yang ketiga, annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tuhan kamu hanya satu, maka istiqomahlah dan minta ampun. Tiga inilah yang dimintakan oleh para ulama, supaya yang dikatakan oleh para ulama diminta oleh Allah kepada kita dalam hal beribadah. Pertama taubat, yang kedua kita takwa, kemudian berpikir apa yang akan kita bawa sebagai investasi modal kita nanti di akhirat, dan yang terakhir itu istiqomahlah kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian banyak sekali contoh-contoh yang lain barangkali. Kemudian kita ambil kata penghujung atau kata di akhir daripada matan ini, dalilul alantimasil basiratil minka. Ini tandanya yang demikian itu menunjukkan bahwasanya kaburnya mata hati kita. Nah, kalau mata hati kita kabur, tentu mata zohir yang lebih menonjol. Itu yang nampak, itu yang hidup. Karena mata batin sudah tertutup. Nah, kalau Allah sudah menyibukkan atau sudah menunjukkan atau sudah hanya membukakan mata zohir saja, menutup mata hati kita, mata batin kita, tentunya kita sangat senang mencintai dunia. Itu tandanya kita hanya cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Karena mata zahir tadi menguasai mata batin kita. Bila mata zahir menguasai mata batin, tentu yang nampak itu hanya yang kasat mata saja, yang zahir saja yang nampak. Hati kita sudah tidak berfungsi lagi. Seharusnya mata batin itu yang bisa menembus sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada yang zahir. Itu yang harus lebih berfungsi di dalam diri manusia. Jangan tertutup. Mata batin kita harus selalu cerah, terang, karena itu bisa menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Bisa mengetahui Allah, mengenalkan kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali para muhibbin rahimakumullah, kalau kita baca di dalam syarah-syarah yang lain itu, di situ banyak diceritakan nanti tentang yang dijamin itu mengenai rezeki tadi, bahwasanya memang rezeki itu sudah diterangkan secara detail, sudah dijamin oleh Allah kepada kita. Semuanya sudah dijamin oleh Allah. Tak usah kita ragu lagi bahwa kita semuanya sudah mempunyai rezekinya masing-masing. Nah, yang dituntut kepada kita adalah bagaimana supaya kita bisa muraqabah atau bisa kita merasa diawasi oleh Allah sehingga kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita kalau ibadah kita bagus, ibadah kita berkualitas, tentu saja mata batin kita, basirah kita akan terang, akan cerah, sehingga kita bisa semakin dekat kepada Allah, tidak terbius dengan kenikmatan kehidupan dunia ini. Barangkali demikian Pak Zia sebagai penjelasan daripada syarah yang matan hikam yang kelima ini. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Abror ya. Di sini sudah bergabung ada
Ustadz Junaidi, ada Ustadz Solahuddin Harahap, ada Ustadz Amrar ya, ada Ustadz Yuzaidi. Silakan yang ingin menyampaikan komentar atau mungkin juga pertanyaan. Silakan Ustadz Junaidi. Udah mantap. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan Kahfi, silakan. Ustaz, saya mau nanya. Misalnya gini kan, kita bekerja mencari nafkah gitu. Tapi pekerjaan kita tuh kita niatkan untuk ibadah. Nah, apakah itu bisa jadi salah satu untuk menjaga agar mata batin kita tidak kabur ya, seperti dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi. Terima kasih, Ustaz. Ya, silakan ditanggapi Ustadz Abrar. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Kahfi ya. Pak Kahfi tadi. Tentu saja ya, kalau dalam melaksanakan kehidupan dunia ini, dalam rangka katakanlah tadi seperti mencari rezeki tadi, itu tentu harus punya niat yang baik. Diawali dengan niat yang baik. Niat baik dalam mencari rezeki atau melakukan kegiatan aktivitas itu seperti apa? Ya misalnya meniatkan bahwa kita mencari rezeki itu untuk menafkahi keluarga misalnya, untuk membantu orang lain misalnya. Nah, itu memang di dalam syarah ada dijelaskan. Tadi belum ada saya sebutkan barangkali. Yang pertama itu punya niat yang baik. Kita punya niat yang betul-betul bukan karena yang lain-lain. Tujuan kita mencari rezeki itu adalah untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menafkahi keluarga. Yang kedua, mempunyai iktikad yang benar. Ya bahwasanya rezeki dari Allah. Rezeki itu benar-benar datang dari Allah. Ini harus kita camkan. Termasuk usaha sarana yang kita gunakan dalam bekerja itu semuanya takdir Allah. Jangan kita bilang, kita katakan kita bekerja karena tenaga kita. Kita bekerja karena pikiran kita, karena kemampuan ilmu kita. Tidak. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sarananya, usahanya, hasilnya adalah takdir Allah. Yang ketiga, mencari rezeki itu tidak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Jadi supaya rezeki itu tidak menutup atau tidak mengaburkan mata batin kita, basirah kita, maka carilah rezeki yang tidak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, mencari rezeki itu tentu juga tidak membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Kalau ada pekerjaan yang membawa kita maksiat harus kita hindari. Kemudian dalam bekerja, dalam mencari rezeki, dalam urusan dunia, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau muraqabah. Demikian Pak Zia. Baik, terima kasih. Silakan ada yang lain mungkin dari Pak Amror. Cukup Bang, mantap Bang. Mantap. Mas Solahuddin. Halo Mas Solahuddin. Ustadz Yuzaidi. Pas dulu, pas. Pas. Ustadz Yuzaidi. Iya, lagi di jalan. Mustania, Abang dah, Mustania. Oke. Baik, saya kira sebagai kata penutup silakan Pak Dr. Abror. Baik, terima kasih Pak Zia. Tentu di dalam menyikapi matan hikam yang kelima ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah yang disampaikan beliau itu ada terjadi pada diri kita? Apakah kita bagaimana tingkat keseriusan kita kepada dunia dan beribadah? Bagaimana tingkat keseriusan kita di dalam melaksanakan pekerjaan kita, mencari rezeki, dibandingkan dengan beribadah? Nah, kita harus bisa melihat indikasinya. Bagaimana indikasinya barangkali kita bisa nilai dalam kesiapan misalnya. Dalam bersiap untuk beramal, beribadah, dalam bersiap untuk bekerja, yang mana yang lebih katakanlah sempurna persiapannya, yang lebih mantap persiapannya. Kalau dalam beribadah kita tidak mantap persiapannya, tidak bagus persiapannya, berarti basirah kita bisa tertutup nantinya. Oleh sebab itu mari sebelum maut menjemput kita, masih ada waktu, mari kita rubah
untuk tidak terpengaruh kepada urusan dunia dan untuk lebih mengutamakan ibadah kepada Allah. Karena tujuan hidup kita adalah ibadah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Abror yang telah mendampingi kita malam ini untuk tadarus Matan Al-Hikam ya. Sekira mutiara kelima ini sangat dalam sekali maknanya ya. Untuk selanjutnya kita mungkin mengakhiri pengajian ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cuma nampak kepalanya aja nongol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junedi, ada info kapan kita mulai libur? Libur hari Rabu. Rabu? Mulai libur. Berarti Senin masih masuk ya? Senin Selasa masih masuk. Kalau THR. surat rektor semalam itu ya. THR udah habis. Saya khusus ini dari bidang keuangan ya kan. THR-nya udah di-share semua sama negara. Jangan lupa honor narasumber apa kan? Terus ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Assalamualaikum. Oke.